Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul adzim. Kata-kata kita dengan walikan kami kepada Abu dan Umi yang ada di kubur, hanya doa yang dapat kita sampaikan. Allahumma fillahu warham wa'afihi wa'afan. Kata-kata kemuliaan kami kepada pucuk pimpinan daerah Darul Ma'arif dan Darul Ma'arifah beserta keluarga, dan kepada seluruh sedang thalabah yang dimuliakan Allah. Baik, pada pertemuan kali ini izinlah saya untuk mengupaskan sebuah curang singkat yang berjudul Awal Kehidupan yang Hakiki. Ma'asyiral muslimin wal jumratul mu'min rahimakumullah. Yang namanya kehidupan tak selalu syarat dengan kebahagiaan. Kadangkala sesak dengan kesedihan, derai air mata yang menghunjam ke ulu hati. Masalah demi masalah datang silih berganti, bagaikan samudra yang tak bertepi. Terkadang kejayaan datang menjelma, terkadang pula kegagalan yang datang menghampiri. Terkadang kita berada di atas, terkadang pula kita berada di bawah. Itulah kehidupan yang tak seorang pun mampu menebak. Namun yang namanya hidup pasti akan berakhir dengan kematian. Kematian akan melanda siapa saja, tak peduli apakah dia seorang laki-laki ataupun wanita, mudakah ia ataupun tua. Yang namanya insan bernyawa, kematian tak akan terlepas darinya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai kematian. Hadirin yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui dan kita garis bawah, mati bukanlah akhir daripada kehidupan, tetapi ia adalah awal hakikat hidup yang sesungguhnya. Mati adalah pintu daripada kehidupan dunia menuju alam berikutnya. Itulah alam barzakh. Maka pantas langsung bersama al-mautul bab. Kullu insan sadaqulha. Mati adalah satu pintu, tiap-tiap manusia selagi akan memasukinya. Duhai thalabah yang dimuliakan Allah, jikalau jasad kita telah menyatu dengan darah, kita tak punya siapa-siapa lagi yang dapat menghibur dan menemani kita untuk berbagi cerita. Dikarenakan semua yang kita cintai dan kita sayang akan kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Mereka cuma sebagai orang yang menatap dengan kisah hidup kita. Mereka pun yang kita didik dan kita bina selama ini juga tak kuasa untuk hidup bersama dalam sekian kali. Kita tetap sendiri dan menyendiri sampai tibalah suatu hari yang tak menentu. Bagaimana nasib kita, yaitu hari yang telah dijanjikan oleh Allah. Allah berfirman, yawma la yanfa'u malu wala banun illa ma atallaha biqalbin salim. Ingat olehmu pada suatu hari di mana hari itu tiada guna anak dan harta, kecuali orang-orang kembali kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dikatakan kepada kematian itulah selesai Israel mencabut nyawa seorang insan. Setelah tubuh kita terwujud kaku tanpa penerpas, kita dipindahkan ke alam berbeda. Itulah kuburan. Kuburan merupakan satu alam yang sangat misteri, yang ihtimal kepada pasti. Namun bagaimana keadaan dikala kita dikuburkan? Apakah dia dari satu sekian banyaknya kebun di surga?
ataukah sebalik satu lubang yang didatangkan dari lubang-lubang neraka? Entahlah, wallahu a'lam. Maka jikalau kita dikuburkan, tiada seorang pun daripada ahli keluarga dan sanak saudara yang dapat menemani seorang istri yang dulu berjanji sehidup semati hanya bisa melambaikan tangan untuk kepergian kita. Anak yang kita didik dan kita hormati tak dapat menemani kita. Bahkan seorang ibu yang sangat kita kasihi dan kisah sayangi juga tak dapat menemani kita. Mereka cuma bisa mengambil lewat lantunan doa yang mereka lantun. Namun janganlah resah dan gundah, dikarenakan Rasul pernah berkata yang bahwa dikala kita dikubur nanti ada 3 yang menemani, 2 yang akan kembali, 1 yang akan kekal abadi. Rasul bersabda, yatba'u maitan salasa, yang mengikuti mayat ada 3. Fayarji husnaini wa yabqa ma'uwai, 2 yang akan kembali, 1 yang akan kekal abadi. Yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yang mengikuti adalah keluarga, harta dan amal. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, yang kembali adalah keluarga dan harta, dan yang akan kekal bersamanya ialah wa yabqa amaluhu. Hadirin sedang talabah yang dimuliakan Allah, Muslim bin Abdullah pernah berkata, jikalau semasa hidup engkau laksana seorang raja, dirimu berkuasa di atas segala rayanya, bahkan keluargamu dapat membeli apa saja yang mereka mau, tiba-tiba datanglah ajal kematian, apa yang hendak engkau lakukan dengan pangkat dan jabatan di kala itu? Apa yang akan kau perbuat di ketika maut menjemputmu? Di ketika itulah dunia akan menjadi sebuah cerita, namun akhirat ialah kehidupan dunia. Tetapi apalah daya di saat semua telah terjadi, waktu tak dapat diputar kembali. Apakah siksaan ataupun hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya yang akan menang? Semua yang kita jalani di awal kehidupan yang baru, itulah kehidupan yang hakiki. Ma'asyiral muslimin, sedang talabah yang dimuliakan Allah, jikalau kita seorang insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah, tentunya bayangan kematian tak akan hilang dari kehidupan. Namun bagaimana dengan mereka yang lupa kepada kematian, yang setiap hari berleburan bermandikan kemaksiatan, seolah-olah hidup di dunia tiada penghabisan, yang namun ternyata akhir daripada kehidupan itulah kematian. Setelah itu kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita kerjakan. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk menjauh daripada perbuatan yang berlawanan dengan syariat. Dunia adalah lautan yang sangat dalam. Persiapkanlah kapal sebelum engkau berlayar. Bawalah bekal yang banyak karena perjalananmu sangatlah jauh. Persiapkanlah nakoda agar engkau berlayar dengan aman dan nyaman. Dan ingat, berhati-hatilah terhadap reaksi gelombang yang sangat berbahaya. Ku takut engkau akan tenggelam ke dasar. Maka hadirin, dari sekarang kita tinggalkan perbuatan maksiat. Sebab jikalau semasa hidup kita selalu melakukan perbuatan maksiat, tahukanlah kita adalah insan yang tiada, melakukan perbuatan yang berlawanan dengan syariat, yang dilarang oleh Allah, yang dibenci oleh Rasulullah. Ingat dan ingat, neraka pantas untukmu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ingat olehmu duhai tolabah sekalian, jika datang tamu tak diundang, itulah sekratul maut yang memisahkan kita dengan semua mimpi-mimpi yang telah kita rajut selama kita hidup. Akankah keluar nyawa di dalam dasar kita, ataukah sebalik keluar iman di dalam dada kita? Nah, jikalau hal ini tak diinginkan terjadi, siapkah amal ketika kita hidup di dunia ini? Dunia adalah lautan yang sangat dalam. Dunia hanyalah tempat sementara. Di saat mereka berkata dunia ini adalah kehidupan yang nyata, negeri akhirat hanyalah sebuah cerita. Namun setelah menjelang kematian, baru kamu sadar bahwa saya akhirat merupakan kehidupan yang
sesungguhnya. Namun ternyata dunia ialah kisah kehidupan yang tiada nyata. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita tak perlu tahu kapan kematian akan menjemput. Namun yang pasti kita tahu berapa banyak bekal yang sudah sekian lamanya kita raih. Maka jangan pernah tergiur dengan kehidupan dunia ini. Di saat kematian menjemput, musnahlah semua apa yang kita miliki. Hanya amal kebaikan yang akan kita bangga-banggakan untuk menghadap Allah sang ilahi. Tuhai tanaman yang dimuliakan Allah, cepat atau lambat semua kita akan meninggal. Hidup senang maupun susah, dekatkan diri kepada Allah. Ingat, kita terlahir dengan satu cara, namun kematian akan menjemput dalam bentuk berbagai cara. Persiapkan diri supaya dijemput dalam keadaan beriman dan banyak amal kebaikan. Ketahuilah setiap hari yang kita lewati bertanda waktu semakin dekat dengan kematian. Maka jangan pernah ada menunggu kata tua untuk bertobat. Di saat kematian datang menjemput, musnahlah semua yang kita miliki. Kembalilah kepada Allah selagi pintu taubat masih terbuka di depan mata. Karena hakikat kebahagiaan itulah setelah kematian. Ingat dan tanamkan keyakinan di dalam hati bahwa kematian ialah sebuah kepastian yang ditunggu-tunggu. Alhasil, kematian bukanlah akhir daripada kehidupan, namun ia adalah awal hakikat hidup sungguh. Mereka bertingkah layaknya binatang yang lapar kepada mangsa, seolah-olah akan mati jika tiada memenuhi hasrat. Mereka haus kepada kekuasaan, haus kepada jabatan, tidak bisa menampilkan nafsunya yang tiada bercukupan. Seolah-olah hidup di dunia tiada penghabisan, seakan-akan surga telah dijamin kepada mereka oleh Tuhan. Yang namun ternyata akhir daripada kehidupan itulah kematian. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasul pernah bersabda, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikati wa bil qai wa bir rasuli wa tu'minu bil ba'si. Iman yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman bertemu dengan Allah, dan beriman dengan hari kebangkitan. Seperti inilah yang dikatakan dengan iman yang sesungguhnya. Seterusnya itulah iman yang dipegari dengan bingkai-bingkai Islam, yang dilanjut dengan perbuatan. Karena secara etimologi iman berarti yakin. Maka tolak iman adalah meyakini dan diiringi dengan amal. Iman yang tak berujung padanya amal, ia bohong, dusta, tak beriman. Dari orang yang di atas dapatlah kita simpulkan yang bahawa kematian bukanlah akhir daripada kehidupan, tetapi ia adalah awal hakikat hidupnya sesungguhnya. Mati adalah dari kehidupan dunia menuju alam berikutnya. Itulah alam baru. Itu poin yang pertama. Yang kedua, ingat olehmu duhai tolawah sekalian, dikala datang tamu tak diundang, itulah sikratul maut yang memisahkan kita dengan semua mimpi-mimpi yang indah yang telah kita raih. Akankah keluar nyawa di dalam jasad kita, ataukah tetap keluar iman di dalam dada kita? Nah, jikalau hal ini tak diinginkan terjadi, persiapkanlah amal ketika kita hidup di dunia ini. Maka hadirin, dari sekarang kita persiapkan amal ibadah kita. Jikalau datang tamu dan diundang, itulah sikratul maut yang memisahkan kita dengan semua mimpi-mimpi yang indah yang telah kita raih. Dunia hanyalah tempat sementara. Di saat mereka berkata dunia ini adalah kehidupannya nyata, namun akhirat ialah sebuah cerita. Yang namun ternyata dunia ialah kehidupan yang sesungguhnya. Dunia adalah lautan yang sangat dalam. Persiapkanlah kapal sebelum engkau berlayar. Bawalah bekal yang banyak karena perjalananmu sangatlah jauh. Persiapkanlah nakoda agar engkau berlayar dengan aman dan nyaman. Dan ingat, berhati-hatilah terhadap reaksi yang sangat berbahaya. Kutakut engkau akan tenggelam ke dasar. Tetapi apalah daya, di sana semua telah terjadi. Waktu tak dapat diputar kembali. Apakah hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya yang akan menanti semua yang kita jalani?
akan sia-sia. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadap sekian. Assalamualaikum warahmatullahi